membacakan kajian pada malam hari ini. Mungkin nanti juga akan ringkas kajiannya. Sebelumnya kita dengarkan qasidah satu lagi yang dibawakan oleh akhirul kiram Dafa oleh tafadhol. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Garana fi duha wa la sawfa yu'tik. Garana fi duha wa la sawfa yu'tik. Fasarra qulubana dhaka al-'ata'u. Fasarra qulubana dhaka al-'ata'u. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Khuliqta mubara'an min kulli 'aibin. Khuliqta mubara'an min kulli 'aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabiyyun hashimiyun abtahiyun. Nabiyyun hashimiyun abtahiyun. Syamailuhu samahatu wal wafa'u. Syamailuhu samahatu wal wafa'u. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para teman-teman dari majelis Irfa, dari Ikatan Remaja Pemuda Masjid Al-Hidayah, dan seluruh teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini suri kiranya hadir di tempat majelis ini. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada malam hari ini, di malam Jumat
malam yang paling utama, dan bertepatan pada malam ini pun banyaknya guru-guru kita yang mengadakan haul mengenang daripada wafatnya sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad 360 yang ke-360. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat daripada ilmu-ilmu beliau, dan juga kita diberikan keberkahan daripada ilmu-ilmunya beliau, sampai kezuhudan dan keistiqomahan beliau dalam ibadah tertular oleh kita, karena kita sering membaca semua qasidah-qasidahnya, karya-karyanya, termasuk kitab-kitabnya beliau. Nanti insyaallah kita akan baca, yang insyaallah akan menjadikan asar, akan menjadikan bekas dalam diri kita, walaupun sekarang belum membekas. Mungkin sekarang belum terasa bagaimana kita mengkaji kitab-kitab hikamnya, kitab-kitab daripada tasawufnya, kitab-kitab Imam Haddad, akan tetapi nanti akan diberikan azar, akan diberikan bekas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berumur 40 tahun nanti. Baru berasa ketika kita mau, memang harusnya orang itu dilihat nanti di umur yang ke-40 tahun. Kalau dia 40 tahun, di umur yang 40 tahunnya ini malah menjadi buruk, atau malah semakin jelek, malah semakin jauh dari Allah, maka ya fantazir sa'ah, tinggal tunggu aja waktunya, dia akan dicemplungkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ihdaru, kata Rasulullah SAW, hati-hati ketika sudah masuk 40 tahun tetapi kita masih jauh dari Allah. 40 tahun umur kita masih jauh dalam ibadah. 40 tahun umur kita masih belum pernah datang ke masjid, belum pernah datang ke majlis-majlis ilmu, siapapun itu, siapapun gurunya. Kita belum bisa datang, belum bisa suka cinta kepada habaib, kepada ulama, kepada kiai. Maka fantazir sa'ah, tinggal tunggu waktu kehancuran kita nanti sampai yaumil qiyamah. Wal iyazu billah summa na'udzu billah. Dan pada malam hari ini insyaallah, sebelum kita baca satu bait, nanti insyaallah Nuruz Zolam kita akan baca lagi Aqidatul Awamnya. Cuma sedikit kita akan mengulas pada malam hari ini karena bertepatan dengan haulnya beliau Sahib Ratib, yang sering kita baca rotibnya di malam Rabu, yang sering kita ulang-ulang bacaan wiridnya ya di malam Rabu, karena rotib itu artinya rotaba yuratibu, susunan. Rotib itu artinya susunan. Susunan apa? Susunan zikir, wirid yang udah disusun sama siapa? Sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau punya wirid 2. Namanya Wirdul Latif. Kalau maghrib atau malam ba'da isya itu baca kita Ratibul Haddad. Hampir sama, cuma memang ini azkar, wirid, zikir yang memang am. Beliau sudah ijazahkan kepada seluruh murid-muridnya. Bahkan ini enggak perlu ijazah pun boleh kita amalin. Enggak perlu ijazah pun boleh kita. Alangkah bagusnya atau baiknya kita pun punya ijazah dalam membaca rotib ini. Saya dulu diijazahin sama Sayyidul Walid ketika saya dulu masih mondok, masih MTS waktu itu, kelas 2, kelas 3 MTS. Itu setiap bulan Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, beliau mengajar kami di Citayam, di Parung Panjang. Waktu itu saya mondok di sana. Itu saya sama beliau, ini beliau mejanya beliau. Kita di sini tuh santri semua, dekat banget. Dan beliau mengijazahkan pada waktu itu Ratibul Atas dan Ratibul Haddad. Ratibul Atas yang waktu itu kita baca juga kitabnya, namanya Al-Qirtas, ini kitabnya. Sarah daripada Ratibul Atas, dan juga kita diijazahkan Ratibul Haddad dan Wirdul Latif yang memang sampai sekarang dibaca di majelisnya, Majelis Al-Afaf di hari Sabtu petang atau Sabtu sore. Kalau kita ke Bukit Duri, Tebet, ke tempat majelisnya beliau, itu sampai sekarang masih ada majelisnya beliau. Beliau masih kuat buat ngajar.
Beliau masih mampu menyempatkan diri walaupun sakit tetap dia mau ngajar. Kalau ada jiwanya ngajar tuh begitu. Jiwanya memang untuk ilmu, buat ilmu, sakit-sakit pun seperti almarhum al-maghfurlah Sayyidil Habib Munzir al-Musawwa, sakit-sakit sampai dia jatuh. Kita lihat videonya tuh yang beredar banyak sekali, kita lihat ketika beliau sedang mengajar kemudian tiba-tiba pingsan. Kemudian digotong-gotong. Pakai kursi roda tetap mau hadir ke majelis ilmu. Sampai ada satu ulama besar Syekh siapa namanya yang sering diundang sama Nurmus, Syekh apa? Hisham. Syekh Hisham pernah bercerita tentang orang yang memang menuntut ilmu karamahnya. Ada satu perkuburan makbarah di daerah Damaskus itu tukang gali kuburnya tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang mau mengubur anaknya. Anaknya meninggal. Dikuburlah, kemudian digali lubangnya, kemudian dikubur. Sebelum ditutup kuburannya, ternyata dia melihat taman surga di situ. Singkat cerita itu semua orang ada yang lihat kecuali penggali kubur tersebut. Dan akhirnya dia pingsan. Penggali kubur tersebut akhirnya pingsan dan digotong, kemudian diteruskan penguburannya oleh teman-teman yang lain yang pada hadir pada saat itu. Yang lain nggak ada yang lihat, hanya beliau melihat bahwa di liang lahatnya itu ada taman surga, taman yang luas. Kemudian jenazah itu dijemput naik kuda, naik kuda, kemudian dia pingsan. Selang beberapa tahun itu wanita kembali lagi kepada orang penggali kubur tersebut, dan dia mau mengatakan bahwa saya mau nguburin anak saya lagi nih. Anak saya meninggal lagi satu. Kemudian setelah itu dia digali kuburnya dan dikuburlah si mayit. Setelah dikubur, sebelum dikubur ya, di liang lahatnya dia lihat lagi itu taman surga di situ. Ketika mau dikubur dia lihat lagi, wah ada taman megah, dan dia pun dijemput lagi pakai kuda. Nah, kali ini dia nggak pingsan. Itu tukang gali kubur sekarang nggak pingsan. Akhirnya ditanya sama wanita itu, ditanya, wah ibu sini dulu, saya mau tanya, kemarin kamu udah nguburin anak kamu yang pertama? Iya betul. Ini yang kedua? Iya betul. Kemarin yang pertama saya lihat itu taman surga di dalam kuburnya. Ada taman indah banget, luas banget, dan dia dijemput pakai kuda. Dan tadi ini anak kamu yang kedua sama-sama dijemput pakai kuda, dan tadi saya lihat, wallahi saya ngelihat, kata dia, saya melihat isi itu ada taman yang begitu luas, indah katanya. Apa memang amalannya sampai dia mendapatkan karomah yang begitu mulia? Apa kata ibunya? Anak saya yang pertama itu adalah orang yang menuntut ilmu. Dia sedang menuntut ilmu, mencari ilmu. Tak henti-hentinya dia menuntut ilmu. Dimanapun aja dia cari ilmu. Di masjid, di majelis, di pesantren. Siapapun gurunya, dia tetap menuntut ilmu. Dan yang satu lagi, yang kedua, ini anak saya, kakaknya. Dia yang membiayai adiknya buat menuntut ilmu. Dan dua-duanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya seperti raudhah min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya, ya, si mayit, kubur kita nanti ketika kita dikubur bagaikan raudhah, taman daripada taman-taman surga. Kita mohon kepada Allah seperti itu. Dan ini didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Kemuliaan bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau hadir di majlis-majlis ilmu, dan orang-orang yang mau membiayai orang yang menuntut ilmu. Kita punya adik, biayai. Kalau kita kerja punya uang, biayai dia buat belajar. Ngaji sono tong. Kalau kita nggak punya duit, cari
Atau kalau kita nggak punya adik, punya rezeki lebih, cari orang yang mau belajar, kita biayai. Cari pesantren, kita biayai, kita donasiin sebagian harta kita. Ini mendapatkan daripada kemuliaan menuntut ilmu. Dan termasuk juga kemuliaan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita bahas sekarang Imam Haddad. Beliau adalah sosok seorang ulama yang punya cacat, matanya buta, tapi hatinya tidak pernah buta. Semua karya-karyanya beliau, kitab-kitab beliau dikarang oleh beliau dengan penuh hikmah. Kita pernah baca, nanti insya Allah kita akan kaji kitabnya beliau, namanya Risalatul Mu'awanah. Kitab karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang banyak dibaca oleh para ulama-ulama tasawuf yang mau memperindah, memperbagus daripada ibadah-ibadahnya, memperindah, memperbaiki hati-hati kita yang kotor. Itulah fungsinya tasawuf, ya, bagi ibadah kita, membersihkan, mensucikan ibadah kita yang tadinya ada sedikit niat-niat kotor, niat-niat tidak ikhlas karena si fulan, karena si fulana, karena cewek ini, karena mertua atau dan lain-lain, itu menjadi bersih, ya, suci daripada kotoran-kotoran niat yang memang tidak limardatillah, tidak karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini termasuk daripada ihsan. Di dalam hadis kita diajarkan, ya, di dalam pondasi agama kita itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam an tashhada an la ilaha illallah, kita mengucap syahadat. Qamis shalah, mengerjakan salat. Ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Shaum Ramadan, hajjal bait, puasa Ramadan dan pergi haji. Kemudian yang kedua iman, kita beriman, antu'mina billah, kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Kita beriman kepada yang 6 tadi, rukun iman yang 6 itu dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, itu kita percayai. Dan yang ketiga, setelah kita ketahui dan kita bersyahadat, kita sudah mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, kemudian kita beriman, rukun iman yang ke-6 itu, maka yang terakhir adalah ihsan. Bagaimana? Ini adalah puncak dari ibadah. Seandainya kita sholat tapi belum ada ihsan, sholat kita belum benar. Seandainya kita puasa tapi belum ada ihsan dalam diri kita, puasa kita belum benar. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha, kita menyembah Allah, engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah ketika kita ibadah, salat, puasa, haji, seakan-akan kita dipantau, seakan-akan kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, seandainya kau enggak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakin bahwasanya kita itu dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita enggak bisa melihat, merasakan Allah itu kita melihat Allah, rasain kalau kita itu dilihat oleh Allah. Itu kuncinya. Artinya apa? Ikhlas. Ikhlas ibadah karena Allah. Ibadah karena memang kita lagi bertemu sama Allah. Jadi memang enggak pantas kalau kita ibadah, sholat, pakai kaos pendek, lagi ruku, celengannya kelihatan gitu. Agak pantas. Kalau kata Bintang Emon apa tuh? Fisik gua nih katanya. Mental gua yang kena katanya. Gua makan keingetan lagi itu belahan kata dia. Kata siapa? Bintang Emon. Kata saya mau dia mau bahas apa kali ya? Bahas lagi sholat. Kata dia itu kalau sholat bajunya yang benar. Jangan sampai pendek. Panjangin dikit biar apa? Biar itu nggak kelihatan belakangnya, belahannya. Kasihan yang di belakang. Habis sholat tuh keingetan terus kata dia. Keingetan terus belahnya katanya. Nah, nggak pantas kita ibadah temu Allah pakaian yang kurang pantas, pakaian pendek, celana pendek, atau pakai celana panjang
tangan pendek, nggak pakai peci, semaunya kita. Pakai pakaian main. Tadi bajunya buat main, tadi bajunya buat apa namanya? Buat keringat-keringatan. Kemudian dipakai juga buat salat. Wal iyyazubillah subhanallah. Mudah-mudahan ihsan ini kita dapatkan ya, ilmu bagaimana kita bisa merasakan Allah itu melihat kita ataupun Allah bisa kita lihat di mana ketika kita ibadah, ketika kita salat, kemudian puasa, zakat dan juga kita berhaji. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah juga daripada Sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad yang memang pada malam hari ini bertepatan dengan haulnya beliau. Kita mohon doanya kita buat beliau itu akan berbentuk lagi, itu menjadi karomah buat kita, menjadi keberkahan buat kita. Kita doain sahibul maqam, misalkan kita datang ke makamnya keramat luar Batang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doain. Artinya apa? Setelah kita doakan beliau, insya Allah doa kita sampai terus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ke presiden itu butuh wasilah. Kita mau ketemu orang penting butuh wasilah. Selama ini mungkin doa kita nggak nyampe-nyampe, tumpul, balik lagi. Udah naik kagak sampai-sampai. Kenapa? Nggak lewat jalan tol. Dalam artian apa? Orang-orang tuh yang datang ke makamnya sahibul makam Habib Husain, bukan kita minta sama Habib Husain, tapi kita minta jalan tol sama beliau biar doa kita ini disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala dengan ekspres. Nggak pakai JNE lagi, nggak pakai apa lagi tuh. Kurir-kurir yang lama 3 hari 4 hari nggak nyampe-nyampe, kita pesen barang ini nggak nyampe-nyampe, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu nyampe-nyampe. Jangan sampai kita lelet tuh doa kita. Biar apa? Biar tajam. Doa kita biar tajam. Salah satu tajaman doa kita kan menyebutkan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa kita selipin dikit nama-nama guru-guru kita. Nama-nama guru-guru kita, para aulia kita. Biar apa? Biar doa kita cepat nyampe. Maka daripada adab kita berdoa, yang pertama kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Itu pujian Allah tuh, muji-muji Allah. Yang kedua apa? Salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi kunci biar kita bisa ekspres. Biar tajam doa kita. Setelah itu apa? Sebut juga nama guru-guru kita. Aulia kita. Beliau, keberkahan beliau, doa kita cepat sampai dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk daripada kita mendoakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad biar juga kita mendapatkan asar bekas daripada ilmu beliau, keberkahan ilmu beliau. Dan mohon sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta Fatihahnya juga nanti di akhir. Mudah-mudahan di akhir Agustus, di awal Agustus nanti saya akan membangun rumah, kemudian insyaallah akan diteruskan di atasnya untuk majelis yang insyaallah nanti kita akan ngaji di sana. Gambarannya outdoor. Jadi kita nanti akan ngaji menghirup udara alam. Karena di sini nggak ada pemandangan ya, paling hirup doang udaranya dah. Pemandangannya sono rumah, sono futsal, sono sekolahan. Yang nggak ada yang bagus dah, pokoknya nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Cuman mungkin kita bisa ngeliat ke atas, kita ngeliat bintang, kita ngeliat langit dan suasana yang mungkin berbeda nanti insyaallah. Doakan saya mudah-mudahan Allah berikan saya rezeki dan Allah berikan saya kekuatan untuk membangunnya, dan juga teman-teman bisa nanti memberikan doa, support, material, semuanya bantuan apapun yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna
لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واسل لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ذرينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا في ساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.